Sampah identik dengan bau dan kotor. Usuran anak wong seneng dalam sampah. Hasil dari cacapilah melalui mesin gibring, bisa untuk maggot, bisa untuk kompos, bisa untuk RDF, bisa untuk BPCP, seperti itu. Omset ya, rata-rata itu bisa kami 140 juta. 140 ya? Ya kadang-kadang mudun lah gitu ya, tapi rata-rata itu. Sampah yang kami kelola setiap hari rata-rata 15 ton per hari. Dengan jumlah pelanggan 1.100 pelanggan. Pelanggan itu rumah tangga? Ya, sumber sampahnya dari rumah tangga, rumah usaha, instansi dan industri. Saat ini kami kalau di jumlah cakupan wilayah kecamatan ada sekitar 5 kecamatan. Kalau di jumlah cakupan kelurahan atau desa ada sekitar 16 desa atau kelurahan. Nah, pengambilan dari rumah tangga ke sini gimana Pak teknisnya? Itu diawali daripada sosialisasi dulu, kemudian mengadakan kesepakatan. Gitu, diawali kesepakatan. Kesepakatan kami akan menjadi mitra. Masyarakat itu diwakili pengurus lingkungan, terserah mau ketua RT atau RW gitu, untuk mewakili lingkungannya. Mengadakan kerjasama dengan kami KSM sebagai pengelola sampah, sehingga di situ akan didapati kesepakatan. Yang pertama akan menyepakati biaya pengelolaan sampah. Biaya pengelolaan sampah. Ya. Yang kedua lain-lainnya itu menyepakati waktu pelayanannya, gitu, dan termasuk kapan bayarnya, seperti itu. Itu lalu kita tuangkan ke sebuah MOU. Gitu. Masa durasi saat itu kami membatasi 3 bulan. Walaupun ada beberapa pelanggan kami yang maunya 1 tahun, 2 tahun. Tapi kenapa saya batasi durasinya pendek? 3 bulan tujuannya waktu itu, karena masih di awal-awal, ini cerita sampah kan masih awal lah ya. Sehingga tujuannya adalah untuk bisa saling mengevaluasi. Seperti itu, baik di pihak kami selaku yang bertanggung jawab untuk mengelola sampahnya, karena di sini kan jelas ada hak dan kewajiban. Kewajibanku wis bener murung kan gitu. Dan harapan yang kedua, barangkali mitra saya atau masyarakat yang diwakili oleh lingkungan, barangkali Pak Wahid ini masih kemurahan, kan begitu. Seperti itu maksudnya. Nah, seiring berjalannya waktu, sehingga setiap 3 bulan sekali kami mengadakan evaluasi. Untuk menyesuaikan. Nah, kebetulan terus seiring berjalannya waktu sepakat biaya pengolahan sampah rumah tangga itu sepakat biayanya adalah per 1 kilo Rp500. Itu per 1 kilo Rp500. Dari mana dasarnya 500? Itu adalah dari rincian biaya pengolahan sampah di tempat kami dengan jumlah 40 orang itu, dengan 1 kilo ketemu biayanya sekian. Sedangkan secara estimasi per rumah tangga itu akan menghasilkan rata-rata 2 kilo per 1 hari. Per hari. Berarti 1.000. Kan 1.000 kali 30 hari 30.000. Ora gelem ya wis, ora tak apa-apa. Diambil kalau mau. Iya. Wong saya membutuhkan biaya itu. Nah, itu kan sampah ada sampah apa namanya? Organik, anorganik. Nah, sampah yang kami kelola adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Artinya kegiatan dapur baik dapur rumah tangga maupun rumah usaha. Bukan sampah-sampah yang dihasilkan dari kerja baktian, pangkasan pohon atau sisa-sisa bangunan. Bukan itu. Termasuk bukan sampah yang berjenis limbah P3. KSM tujuan awal kan pemberdayaan masyarakat. Tentunya yang diberdayakan adalah masyarakat, orang. Sehingga wajib memanusiakan manusia. Itu targetnya. Kedua, mensejahterakan masyarakat. Melalui kegiatannya apa? Kegiatannya sampah. Kan gitu. Sampah kami itu masih bercampur. Oh, masih campur? Jadi campur itu? Masih campur. Kami melayani sampah yang masih campur. Ya, bagian dari tengah, alur. Karena secara alur pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas kan ada hulu, ada tengah, ada hilir. Hulunya kan yang sudah terpilah oleh masyarakat.
di sumber ya. Nah, harapannya kan seperti itu, karena tidak semuanya belum bisa melaksanakan program ini, jadi dikelola oleh KSN. Seperti itu Pak. KSN belum selesai juga, karena keterbatasan satu dan hal terutamanya Sapras ya, masih ada disambung oleh hilir. Nah, prosesnya dari 3.100 pelanggan kami membuat kesepakatan, ada yang kami layan, beberapa opsi Pak layanannya. Ada yang setiap hari, ada yang 3 hari sekali, ada yang rata-rata 5 hari sekali. Kenapa dibedakan? Karena kami belum mampu melayani yang setiap hari. Jadi kami bedakan. Yang setiap hari yang berjenis apa? Sampah yang dihasilkan dari rumah usaha, khususnya rumah makan. Oh, kan itu lebih banyak volumenya ya. Kan basah sampahnya, sisa-sisa makanan itu. Kemudian yang 3 hari sekali yang kita sepakati dari hasil kegiatan dapur rumah tangga. Yang 5 hari sekali cenderung dari kantor jenengan pada, dari instansi. Biasanya yuk garing. Kan gitu. Kan gitu Pak. Jadi setelah kami itu kita tuangkan dalam MOU sepakat, baru kita akan layani sesuai dengan kesepakatannya. Oh, nggonku ini setiap hari. Oh, nggonku ini 3 hari sekali, seperti itu. Sehingga kami membuat sistem pelayanan. Setelah sudah ditentukan itu, barulah kita akan ambil. Sistemnya pun ada beberapa opsi. Ada yang kami layani door to door, dari rumah ke rumah. Ada juga yang di titik kumpul sementara, bukan TPS. Karena 2 Januari 2019 Pemda sudah menghapus retribusi sampah, termasuk TPS yang ada, baik buatan Pemda maupun masyarakat setempat, semua dibongkar. Jadi ada pelayanan di kami yang ada yang door to door, ada juga yang di titik kumpul. Kenapa? Titik kumpul di mana tuh? Nah, titik kumpul ini kan sifatnya membantu karena keterbatasan akses. Ternyata tempatnya jenengan ini gangnya cilik. Oh iya. Armadaku nggak bisa masuk. Nah, seperti itu. Dari lahan kosong gitu atau gimana? Nah, di situ biasanya kesepakatannya ya jangan di depan sekolahan, kantor, rumah makan, misalnya warungan, mosok didelai tumpukan sampah. Dan sifatnya itu bukan dituang, tapi ditempatkan di gerobak. Gerobak ya? Iya. Gerobak di situ ya? Pengumpulannya sesuai jadwal. Contohnya oleh jenengan itu jadwalnya setiap hari Rabu. Nah, hari Rabu dikumpulkan. Nanti kembali lagi hari Sabtu misalnya, baru dikumpulkan di situ. Baru kita akan angkut dan memulai diproses dengan metode atau gaya Banyumas, pilah sampah, manfaatkan sampah, musnahkan sampah, kan seperti itu. Gayanya sudah berubah, dulu tumpuk angkut buang, kan gitu. Sehingga setelah diangkut dipilah dulu secara manual. Tadi itu petugas kami, khususnya ibu-ibu, dalam satu wilayah kecamatan tidaklah semua atau total sampah sekecamatan kami urusi atau kami backup, tidak. Kenapa seperti itu? Ada yang paling kemungkinan 2 kelurahan atau 3 kelurahan. Termasuk di wilayah kelurahan juga tidak semuanya. Ada yang cuma 2 RW, 3 RW. Kenapa seperti itu? Karena di saat ini teman-teman kami kan sudah banyak. Tidak hanya saya sendirian. Itu atau tidak hanya Randu Makmur tok dewekan. Ada 39. Nah, itu walaupun ada zona. Zona A itu dibuat oleh DLH, zona pelayanan sampah di lingkungan. Seperti itu Pak. Karena kami yang dilahirkan pertama untuk membackup khususnya wilayah kota, sehingga sampai sekarang layanan saya pun masih banyak yang di kota. Khususnya yang belum dilayani oleh KSM yang terdekat di situ. Harganya sama Pak? Sama, 500. harusnya sama. Tapi ketika ada teman yang caranya nyimpe saya, suara bener itu nanti oleng sendiri. Biaya itu sudah dihitung itu. Dari DLH ya? Ya dari kita, DLH kan mengadopsi daripada kami kan penggiat ya, artinya praktisi, pelaku. Jadi mengadopsi daripada yang faktanya gitu. Baru DLH kan tinggal dituangkan aja kan gitu. Ini buat aturan seperti ini kan begitu.
dari sekian kecamatan itu ada yang ke Randu Makmur, yang ke KSM yang lain. Iya. Nah, terus ada juga Pak yang tidak kemana-mana terus dibuang semaunya sendiri gitu. Nah, itu orang gila itu, Pak. Tapi masih ada Pak yang orang gila? Ya masih ada. Menungsa kan papak orang pada, Pak. Itu nggih. Ya kalau saya ya saru jadi ngomong orang gila ya. Tapi lo mau wis kena kok gitu. Dikelola sendiri, nggak bisa kelola sendiri ya. Sambat ada sing mengelola KSM contohnya kan kayak gitu. Orang dia duit ya minta subsidi lah. Prosesnya di sini setelah sampah datang jadi dijelaskan Pak. Pertama kita akan pilah secara manual. Ya. Yang tadi ya apa yang dipilah di situ? Pertama sampah yang namanya anorganik. Anorganik. Bahasa Banyumas ya rongsok lah Ya, gitu. rongsok. Ya. Iya, dari berbagai macam item. Kalau saya menceritakan ada banyak itemnya. Ora ketung itu 25 macam pun ada kayak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang dipilah kedua adalah residu. Residu. Ya. Residu secara fisik itu cenderung kayu, kain, ya, pempes, batu. Ono wong masak batu bu ya Pak. Itu loh. Kadang-kadang ya ono batu, ono gendeng, ono yang dicampur. Oh iya. Gitu. Ya. Nah itu yang kita pilah. Potensi daripada dari sampah yang utuh setelah kita pilah secara manual, kalau di Randu Makmur ini tidak sama Pak dengan di tempat lain ya. Saya bicara Randu Makmur. Ini potensi untuk didapati anorganik sekitar rata-rata 20%. Iya. 20%. 20%. Untuk didapati residu rata-rata 10%. Residu inilah yang nantinya akan kita bakar dengan teknologi mesin namanya pirolisis. Ya, kalau Pak Giri Ngandika itu senangnya ya pirolisis non insenerator. Kan gitu ya memang seperti itu. Kita tidak membuat menjadi minyak dan sebagainya kan tidak. Tungku itu khusus untuk membakar residu yang hasil akhirnya adalah abu seperti itu. Terus yang ke depan lagi balik lagi anorganiknya apa didaur sendiri apa enggak? Pak Wahid enggak mendaur, hanya mengumpulkan. Caranya seorang lah kita jual aja sama pengepul. Gitu. Walaupun kalau kita supir daur, ya nilai jualnya bisa 2-3 kali lipat. Gitu. Karena kami sudah pernah mencobanya. Tapi jur pilihannya alah brongkos keong. Jenengan tahu brongkos keong nggih? Isine ku apa bae lah di situ. Ono kaleng, ono botol, ono seperti itu. Seperti itu, Pak. Kemudian sampah yang sudah dipilah di awal menggunakan konveyor nggih, milah secara manual tadi. Ya manual juga. Ya, itu kalau DLH kan senang mengatakan bahwa itu residu 2. Residu 1 tadi yang dibakar. Residu 2. Karena pola atau gaya Banyumas menyelesaikan sampah, pilah caca. Baru masuk ke mesin caca pilah. Namanya gibrik. Gibrik itu sebuah nama saja. Tapi itu mesin caca pilah. Nanti secara otomatis gibrik itu akan melembutkan sampah yang sudah terpilah di awal, memisahkan hasilnya, yaitu 2 item. Yang pertama bursam atau bubur sampah. Bubur sampah. Ya, yang kedua plastor atau plastik kotor. Ya, karena dipilah di awal tidaklah bisa 100%. Saya sanggup memilah 100% tanpa ada plastik. Tapi yo sekipik sedina terus duitnya piro. Kan gitu. Apalagi kami mandiri. Walaupun tidaklah 100% mandiri. Nah, ketika kami KSM kan targetnya harus profit, Pak. Ya. Ketika tidak profit terus duitnya sopo. Ya. Kan gitu. Paling tidak mencukupi. Biaya operasional kami rata-rata 120 juta per bulan. Dengan 40 tenaga kerja. Minimal mereka rata-rata 2 juta per bulan. Sehingga kami harus berupaya. Harus apa ya? Ya mungkin bahasa mentereng ya bervisi visioner begitu ya. Harus mampu ini untuk membiayai itu. Sedangkan dari hasil yang satu sumber mestinya untuk bisa membackup semua
kebutuhan operasional. Ternyata kan belum. Udah dapatnya 105, biaya operasional kan 120. Maka itu hasil pemrosesan baik dari pemilahan maupun nanti hasil outputnya yang mestinya menjadi reward kami KSM. Jur melu gong nyukupi jual ya. Kan gitu Pak. Tadi udah sampai ke mesin gibring Ya. dua item yang keluar, Ya. yaitu Bursam sama Plasnol. Terus mau diapain ini? Nah, ya. Kan gitu. Nah, kebetulan Banyumas ini kan dengan alur sumpah beruang, sulap sampah berubah uang, ya kudu dadi duit kan begitu. Menurut pengalaman kami, orang ngolah sampah itu wajib pilah dan punya off-taker. Ya, kalau tidak punya off-taker ya sudah, pilihannya bakar. Kan gitu. Seperti itu. Seolah-olah ngapain dipilah? Kalau mau dibakar aja kan gitu. Ya. Ya seolah-olah seperti itulah ya. Sehingga karena tadi pilah, manfaatkan dan musnahkan kan begitu. Sehingga harus menggandeng off-taker. Nah, sehingga kami bekerja sama melalui koperasi KSM. KSM ini punya koperasi Pak. Gitu. Punya paguyuban juga. Paguyuban KSM, Dari 39 koperasi juga ya. koperasinya KSM. Itu yang akan melanjutkan bekerja sama dengan off-taker. Contohnya, Bursam ini mau diapakan, dijadikan apa? Ya. Tempat kami ini, Bursam itu pemanfaatannya banyak. Bisa untuk pakan maggot. Bisa nggih maggot? Maggot ya. Ya. Ya, walaupun potensi untuk maggot sekitar 30% kalau menurut saya ya. Pemanfaatan dari organik. Bisa untuk kompos, Pupuk ya. Nggih. Bisa juga untuk RDF. Salah ndagu angel kowe. RDF. RDF. Iya, kalau saya pemahamannya gampang. Pengganti bahan bakar batu bara. Juga bisa untuk BPCP, bahan bakar jemputan padat. Ini cenderung yang kita kerjasamanya dengan PLTU. Karena hasil dari mesin gibrig Plastor tadi belum sesuai dengan spek SPI sebagai off-taker pemanfaatan daripada sampah. SPI mempunyai spek maksimal size 10 cm, kadar air di bawah 20%, sehingga perlu proses lanjutan itu, sehingga dicacah lagi, dikurangkan basahnya atau untuk meningkatkan pengeringannya gitu. Nah, jadi dua output hasil dari cacah pilah melalui mesin gibrig, hasilnya itu salah satunya Bursam pemanfaatannya tadi. Bisa untuk maggot, bisa untuk kompos, bisa untuk RDF, bisa untuk BPCP. Artinya kalau kita rangkum jadi satu, yaitu bisa untuk dijadikan biomasa. Kemudian yang plastornya tadi plastik, ada salah satunya karena di Banyumas ada program mengurai plastik, mengurai sampah plastik, memanfaatkan sampah plastik. Ada beberapa program dulu pernah dicacah lembut, go campuran aspal jalan. Aspal jalan ya. Nah, kemudian berlanjut untuk pembuatan paving dari plastik. Blok itu ya. Nah, dari penjualan outputnya itu bisa dapat berapa? Sebenarnya itu sebuah harapan untuk bisa mendapatkan tambahan pendapatan untuk KSM. Ya, ya. Faktanya memang benar, tapi secara apa ya, alur ki urung ketemu sih bener-bener kayak itu loh. Jadi lebih kepada baru ketemu menyelesaikan sampah, tapi ada nilai hitungannya. Contohnya aku setor bahan ini ya untuk dijadikan RDF. Ini satu truk itu 50.000. Satu truk. Iya, satu truk kan biasanya ya cenderung ada yang 1,5 ton kayak gitu ya, ada yang 1 ton. Nah, ketika kami membuat bahannya dijadikan sendiri jadi RDF nih, saya ada di belakang itu. Nah, baru kita akan melalui koperasi, akan di harga 1 tonnya Rp200. Tapi di koperasi dengan pihak off-taker PT SPI bisa di harga 360.000 per 1 ton. Tapi sudah sampai sana. Bentuknya bukan pelet ya, tapi curah. Kalau secara omset Ya. rata-rata itu bisa kami 140 juta. 140 ya. Ya kadang-kadang mudun lah gitu ya, tapi rata-rata itu. Sehingga kami masih bisa berjalan, alhamdulillah sampai sekarang. SM pengelola sampah, semua fasilitas nih, bicara fasilitas semuanya adalah fasilitasnya pemerintah. Tanahnya, bangunannya gitu. Sampai ke sarpras yang lain semuanya. Dan tidak dikenakan retribusi
Ya. Ya, hanya tahun 2024 per 1 Januari 2024 nah, itu ada tarif retribusi itu karena ada Perbup itu 2024 nih diberlakukan Januari. Jadi penggunaan aset pemerintah dikenakan retribusi. Walaupun saya sebenarnya masih anggang ngonggong nih. Jangan dulu. Kalau bicara Pemda ini kan harus profit. Misalnya, saya bisa sampaikan profitnya Pemda adalah lingkungan sudah sehat. Harapan Bapak ke depan apa nih, Pak? Tentu lebih baik cintailah sampah sesuai dengan alur program daerahnya, mengolah sampah dari sumber dengan pola memilah, manfaatkan sampahmu di sumber untuk menjadi tambahan nilai ekonomi.